Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerahnya. Pagi hari ini kita bangun menghirup udara pagi yang cerah. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang telah menyertai kami sepanjang malam. Pagi hari ini kami bangun Tuhan, kami menghirup udara pagi yang cerah. Dan sejenak kami akan membaca merenungkan firman-Mu, karena kami rindu hidup kami boleh dipimpin oleh firman Tuhan. Kami berserah dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita membaca dalam Amsal pasal 1 ayat 2 hingga ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, kitab Amsal ini dibuka dengan menjelaskan tujuan utama hikmat, di mana hikmat bukan sekedar kecerdasan, pengalaman hidup, atau kemampuan mengambil keputusan yang baik. Namun menurut Amsal pasal 1 ayat 2 hingga ayat 7, hikmat adalah kemampuan untuk mengenal kehendak Allah dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Karena itu hikmat selalu berhubungan dengan karakter, bukan hanya pengetahuan. Saudara, Salomo menyatakan bahwa Amsal diberikan supaya umat Tuhan memperoleh didikan, pengertian, kebijaksanaan, keadilan, dan kecekapan dalam menjalani hidup. Hikmat Allah membentuk seseorang untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Dan sebaliknya, orang yang merasa cukup dengan pengertiannya sendiri akan mudah tersesat oleh dosa dan kebodohan. Puncak bagian ini terdapat pada ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan bukanlah rasa takut yang membuat kita menjauh dari Allah, melainkan takut akan Tuhan adalah sikap hormat, tunduk, percaya, dan taat kepadanya. Inilah fondasi sejati dari seluruh hikmat. Tanpa hubungan yang benar dengan Tuhan, segala pengetahuan dan kepandaian manusia pada akhirnya tidak akan membawa kepada kehidupan yang berkenan kepadanya. Dalam terang Injil kita melihat bahwa hikmat Allah mencapai puncaknya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa sesungguhnya dialah hikmat Allah yang dinyatakan kepada dunia. Melalui kematian dan kebangkitannya, Kristus bukan hanya mengajarkan hikmat, tetapi juga memberikan hati yang baru agar kita mampu hidup dalam takut akan Tuhan. Hikmat sejati lahir dari relasi dengan Kristus, bukan sekedar dari usaha manusia. Saudara, kiranya setiap hari kita tidak hanya mengejar pengetahuan, keberhasilan, ataupun pengalaman, tetapi terlebih dahulu mengejar Tuhan sendiri. Sebab ketika hati kita takut akan Tuhan, Ia akan menuntun langkah kita dalam setiap keputusan dan membentuk kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Kiranya renungan ini dapat menjadi penguatan bagi kita yang hidup tetap berfokus pada kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini. Kembali kami diingatkan bahwa hidup takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Kiranya kami boleh terus bersandar kepada Tuhan, membawa hidup kami untuk terus dipimpin oleh Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan. Karena di dalam relasi itulah maka kami akan memperoleh hikmat yang menuntun kami pada kebenaran Tuhan, yang menuntun kami untuk hidup semakin lebih baik
dan semakin serupa dengan Kristus. Karena itu tolong kami dalam setiap hari yang kami lalui, kami lewati, agar hikmat-Mu yang menuntun kami, sehingga kami boleh mengisi hari-hari kami dengan nilai kekekalan. Bapa, berkati kami sepanjang hari ini, dan kiranya Engkau berkenan membuat berhasil apa yang kami kerjakan. Bahkan kami dapat memaknai hari ini dengan hidup yang berguna dan bermakna bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk terus hidup dengan hikmat daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara.